Hadirin, pembahasan daripada mendidik anak ini kita harapkan manfaatnya itu jangka panjang. Kenapa? Karena bila kita sudah meninggal dunia, harapan kita pahala-pahala tetap mengalir ke alam kubur kita. Itu sebaik-baik daripada harapan orang beriman. Dia sudah meninggal, tetapi pahalanya masih mengalir terus. Padahal udah nggak ke masjid lagi, sudah tidak puasa sunnah lagi, padahal sudah tidak puasa Ramadan lagi, sudah nggak tahajud lagi, sudah tidak sholat berjamaah lagi, tetapi pahala mengalir. Ya, ini diantaranya harapan yang pertama, jangka panjangnya dengan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh soleha, pahala tetap mengalir sekalipun kita sudah meninggal dunia. Ya, ini yang kita harapkan. Sekalipun ada juga tuh jalan-jalannya tidak mesti dari anak, tapi anak inilah yang menjadi bekal kita pertama kali. Karena orang lain kan mungkin kita mendapat pahala dari mereka sewaktu-waktu aja. Mungkin kita pernah ngajak dia gitu. Tapi kalau anak memang 24 jam sama kita, darah daging kita. Ya, jadi sekalipun kita sudah wafat, gitu ya. Yang kedua adalah, atau ini saya tampilkan dulu dalil perdananya, ya, pahala tetap mengalir hadirin sekalipun kita sudah wafat. Ketika kita mendidik anak-anak kita dengan cara baginda Rasul, dengan cara Islam, ya, contohnya dalam hadis riwayat daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, hadisnya nomor 10.610. Kita buka dulu hadisnya. Ini kalau kita mengerti hadis ini, ya, kita pun yang masih hidup, orang tua sudah meninggal, kita kepada hak bapak ibu kita bisa kita amalkan hadirin. Coba kita lihat ceritanya. Ini orang ini sudah di alam kubur, tapi kok dia heran, ya Allah, kenapa rating pahala saya naik terus? Jadi rating kita bapak ibu di alam kubur itu persis kayak indeks di bursa efek ataupun di tempat tempat pendataan ataupun ya masalah dolar terus naik, rupiah turun, itu kan terus dipantau seperti itu. Ini rating kita naik terus kebaikannya, sehingga orang tua yang soleh, ayah bunda yang soleh ini di alam kubur terheran-heran, ya Allah, kok kenapa kebaikan saya naik terus pahalanya di catatan dalam surga? Karena orang tua kita yang sudah meninggal bisa melihat catatan kita di surga, catatan amalnya, belum menikmati surga. Ini ada hadisnya nomor berapa tadi? 10.610 yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dia hadisnya sudah tampil. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah Azza wa Jal yang maha perkasa lagi maha agung, la yarfa'ud darajata lil abdi sholih, Allah akan mengangkat derajat yaitu hamba yang soleh, dalam kurung orang tua ayah ibu yang soleh soleha. Allah akan mengangkat derajat ini, ya, orang tua yang soleh di catatan alam akhiratnya, belum menikmati surga tapi di catatan surganya naik terus ratingnya. Ini kan enak banget ini kalau kita meninggal sewaktu-waktu dan anak kita tetap beribadah. Coba kita lihat lagi, ya, diangkat terus ini derajatnya oleh Allah fil jannati, di dalam surga. Fayaqul, sehingga pasangan suami istri ini terheran-heran. Dia berkata, ya Rabbi anna li hadih, ya Allah, ini dari mana saya dapatkan derajat ini, ya Allah? Kok ratingnya naik terus kebaikan saya? Kami sudah meninggal, udah nggak sholat lagi, udah nggak zikir lagi, sudah tidak bisa khatamin Quran lagi, tapi kok pahala ngalir terus? Fayaqul, maka Allah Ta'ala menjawab, bistighfari waladika laka, ini disebabkan istighfarnya putra putrimu laka, untukmu di dunia yang masih hidup. Anak-anak kita masih hidup dan dia beristighfar untuk kita, ataupun kita sekarang mengamalkan hadis ini untuk bapak ibu kita sudah meninggal,
Sebanyak-banyaknya boleh kita untuk beristighfar bagi bapak ibu kita. Ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Paling tidak sehari 5 kali ketika doa setelah sholat 5 waktu. Rabbighfirli wali walidayya, ataupun kita jadikan bahan dzikir sehari 100. Kita baca Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, seperti itu. Ini harapannya. Hadirin, kemudian ya, yang nomor 2 adalah bahwa keluarga kita ini, keluarga besar kita akan rindukan ketika kita sudah berada di alam kubur. Ya, ketika kita sudah berada di alam kubur, kita merindukan keluarga kita. Artinya kita akan membanggakan keluarga kita di hadapan Allah. Bayangin kalau anak kita ada kaitan sandungan-sandungan yang gak bisa berkumpul sama kita di surga. Contohnya naudzubillah, anak seorang yang jadi murtad. Itu seberapapun dia gak bisa nolong itu ayahnya, ibunya yang sangat soleh pun tidak bisa menolong dia untuk sama-sama di surga karena meninggal dalam keadaan tidak beriman. Ini kan bahaya kalau begini. Yang kedua hadirin, ya, kita akan membanggakan keluarga kita, merindukan keluarga kita juga di akhirat nanti. Contohnya, kalau ini hadisnya masih riwayat Imam Ahmad, tapi cukup panjang pada 18.534, yang mana orang yang soleh ini sudah berada di alam kubur dan dia menikmati nikmat kubur saat itu. Digantikan bajunya dari baju surga, permadani surga. Kemudian di kuburannya itu yang tampaknya cuma 1 meter kali 2 meter, ya. Ini alamat apa nih Pak? Ada kucing ribut. Insya Allah alamat khair ya. Hadirin, jadi ketika si ahli kubur yang soleh ini berada di alam kubur, ya, pakaiannya diganti dengan pakaian surga. Setelah bisa menjawab pertanyaan man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu. Kemudian orang yang soleh di alam kubur ini, dia mendapatkan kenikmatan surga. Nikmat surga ada di alam kuburnya. Bajunya diganti dengan baju surga, permadaninya, puasanya, sholatnya, zakatnya menjadi teman-teman yang terbaik. Kalau jenazahnya laki-laki menjadi teman-teman yang sangat ganteng dan handsome. Kalau jenazahnya yang soleh perempuan itu, amal solehnya menjadi teman-teman dia yang wanita cantik-cantik. Ya, nah setelah dia menikmati kenikmatan surga yang tampaknya cuma 1 meter kali 2 meter itu, dia bilang, ya Allah, kalau dikubur aja udah enak begini, kembalikan saya kepada anak istriku ya Allah. Cepetin deh hari kiamat supaya saya bisa kumpul dengan anak istriku, dibanggakan anak istrinya. Hadirin, ini hadisnya kalau tadi 10.000 sekarang 18.000, ya. To the poinnya saja karena kita belum masuk poin-poinnya ini. Poinnya cukup banyak, lebih dari 15, tapi kalau nggak cukup, secukupnya aja. Ini nomor hadisnya saya kasih tahu dulu, 18.534, ya. Sekarang to the pointnya saja, ketika hamba Allah di alam kuburnya, dia sudah bisa menjawab pertanyaan man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Kemudian dibukakan saluran air condition dari surga menuju kuburnya. Begitu, kubur-kubur orang soleh penuh dengan suasana istilahnya apa ya? Gambaran surga di dalamnya itu. Begitu nikmatnya. Sampai dia katakan, kita lihat yang berwarna merah ini. Ya. Setelah dia dipakaikan pakaian yang baik, ada teman-teman yang soleh gitu ya. Maka fayaqul, orang ini menjawab, orang ini berkata, Rabbi, ya Allah Tuhanku, kalau dikubur saya sudah enak seperti ini, aqimis sa'ah, bangkitkan saja ya Allah hari kiamat, nggak usah ditunda-tunda begitu lama. Aqimis sa'ah, bangkitkan ya Allah kiamat. Kenapa? Hatta arji' ila ahli, supaya saya bisa kumpul lagi dengan anak istriku, dengan keluargaku.